Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Saya Yudi Handoyo, inilah kabar Sumatera. Kabar pertama pemirsa datang dari aksi dua orang emak-emak menggunakan senjata tajam yang hendak merampok di kios BRI Link di Pesawaran, Lampung digagalkan pegawai kios. Satu pegawai kios BRI Link di Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran terluka di tangannya akibat terkena sayatan senjata tajam. Korban menggagalkan percobaan perampokan yang dilakukan dua orang emak-emak ini. Korban awalnya tidak curiga dengan kedua pelaku karena akan bertransaksi menarik uang di kios tersebut. Namun pelaku mendorong dan menodongkan pisau. Korban sempat berteriak minta tolong, namun kedua pelaku kabur dengan motornya. Ya pemirsa, polisi masih mengejar kedua pelaku tersebut. Aksi seorang pria diduga melempar istrinya ke laut dari atas kapal motor penumpang Salim terekam kamera CCTV dari kapal. Beruntung korban dapat tertolong karena tangannya memegang pagar besi pembatas kapal sehingga korban tidak terjatuh ke laut. Inilah rekaman kamera CCTV berdurasi 40 detik yang menampilkan seorang pria tiba-tiba membopong dan mencoba melemparkan wanita dari atas kapal motor penumpang Salim. Dari rekaman ini terlihat seorang wanita yang diduga sang istri berjalan di lorong kapal. Tiba-tiba datang seorang pria menggunakan jaket yang diduga suaminya muncul mendekati sang wanita dan kemudian menggendongnya secara paksa. Pria itu lalu membawanya ke sisi kapal serta langsung melempar sang wanita ke arah laut lepas. Beruntung korban dapat tertolong karena tangannya memegang pagar besi pembatas kapal sehingga korban tidak terjatuh ke laut. Para penumpang yang menyaksikan peristiwa itu langsung mengamankan wanita dan laki-laki yang diduga suami istri. Ketika dimintai keterangan, sang suami mengaku mendapatkan bisikan gaib yang menyuruhnya untuk menjatuhkan istrinya ke laut. Masuk dalam percobaan pembunuhan karena perbuatan sudah dilakukan dan korban selamat berkat kuasa semuanya. Makanya kita menganalisa sampai sejauh itu. Yang bisa memberikan keterangan bahwa orang itu dalam keadaan depresi atau gangguan kejiwaan itu kan ada keterangan berupa kartu berobat, kartu kuning ataupun keterangan dari lingkungannya. Nah sementara ini kita tidak bisa mengidentifikasi siapa korbannya, siapa pelakunya, dan siapa keluarganya yang pada saat itu. Itu yang kita sayangkan dalam peristiwa ini. Penmas Kapit apa Jenderal itu. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 23 Februari 2023 sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat di atas KMP Salim dengan rute perjalanan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dari Bakauheni, Lampung, Pujian Syah Eman, TV One mengabarkan. Komando Armada 1 menggelar patroli udara guna memastikan situasi di Laut Natuna Utara aman dan kondusif. Patroli ini bertujuan memastikan situasi Laut Natuna Utara kondusif dari berbagai ancaman. Pada Panglima Armada 1, hormat, gerak! Patroli udara menggunakan pesawat CN-235 yang digelar Komando Armada 1 ini bertolak dari Pangkalan Udara Angkatan Laut Tanjung Pinang, menyusuri perairan hingga ke Laut Natuna Utara di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Selain patroli udara, di waktu bersamaan juga digelar patroli laut oleh KRI Kapitan Patimura 371 untuk mendukung operasi Rencong Segara yang digelar TNI Angkatan Laut untuk menjaga keamanan laut Indonesia. Patroli yang dipimpin Panglima Armada 1 Laksamana Muda TNI Erwin Aldedarma bertujuan memastikan situasi Laut Natuna Utara kondusif dari berbagai ancaman. Dalam patroli juga meninjau berbagai fasilitas serta sarana dan prasarana TNI Angkatan Laut yang sedang dibangun di Natuna. Penambahan kegiatan operasi karena Laut Natuna cukup menjadi hotspot sampai dengan saat ini
sehingga pimpinan TNI sudah siap untuk menambah kegiatan operasi di sini. Bagaimana bentuk operasinya itu sedang menjadi dalam proses, dan dengan adanya penambahan kegiatan operasi di wilayah ini tentunya akan ditambahkan juga kehadiran unsur-unsur atau kesatuan-kesatuan yang tentunya juga akan diikuti dengan penambahan personel dan juga fasilitas dan sarana prasarana. Kegiatan patroli udara yang digelar selama 2 hari tidak hanya di Laut Natuna. Patroli juga digelar di perairan Selat Malaka hingga ke Sabang. Panglima Armada 1 juga menyempatkan melakukan kunjungan fasilitas TNI Angkatan Laut di Lanal Sabang dan Markas Komando Gugus Keamanan Laut di Sabang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah Hairullah, TV One mengabarkan. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One.
Polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David yang dilakukan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Tersangka tersebut menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan pria berinisial SLR sebagai tersangka kedua dalam kasus penganiayaan Kristalino David Ozora alias David oleh Mario Dandi Satrio. Penetapan tersangka baru ini dilakukan setelah penyidikan terkait fakta, alat bukti, hingga barang bukti yang ditemukan. SLR merupakan teman dari Mario Dandi berusia 19 tahun dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus penganiayaan ini, peran S mengamini ajakan Mario Dandi yang berniat menganiaya korban dan memprovokasinya. Menetapkan tersangka yang kedua, yaitu saudara SL alias S yang waktu itu pernah kami sampaikan sebagai saksi, telah kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan saat ini di Polres Metro Jakarta Selatan masih berlangsung pemeriksaan saudara S sebagai tersangka. Saat ini polisi masih terus mendalami keterangan saksi lainnya, termasuk inisial A yang diketahui merupakan kekasih dari Mario. Selain itu, Kapolres juga menyebut pihaknya telah berkunjung ke rumah sakit tempat korban dirawat yang saat ini tengah ditangani secara medis. Dari Jakarta, Agita Malika, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Di tahun politik ini, para tokoh makin rajin menemui masyarakat di berbagai daerah dan keliling Nusantara, terutama para tokoh yang digadang menjadi bakal calon presiden. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendapat dukungan maju sebagai calon presiden RI di Pilpres tahun 2024 dari perwakilan seniman dan budayawan se-Jawa Timur. Para seniman berharap Caimin dapat mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka. Caimin mengaku akan siap memperjuangkan nasib para seniman dan budayawan di tanah air jika terpilih menjadi presiden mendatang. Seniman-seniman daerah yang hidupnya tentu sangat sulit, terutama di era teknologi sosial media seperti sekarang. Harus ada bantuan-bantuan yang langsung maupun yang sifatnya promosi dan peningkatan kapasitas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong kabupaten dan kota serius mengembangkan potensi unggulan di masing-masing daerah. Selain berpengaruh pada ekonomi, Ganjar menilai hal itu juga akan berdampak pada investasi serta pariwisata. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memancing para investor melalui koridor ekonomi perdagangan, investasi, dan pariwisata atau KERIS Jateng. Menurut Ganjar, ada banyak potensi investasi di Jateng yang bisa didatangkan. Ini sebenarnya inisiatif dari BI, saya menyampaikan terima kasih BI Jateng membuat acara rutin tahunan high level meeting untuk KERIS Jateng. Jadi ini koridornya ya investasi, perdagangan, ya pariwisata. Ini menurut saya penting karena kita ditugasi oleh Pak Presiden agar seluruh daerah, provinsi, kabupaten, kota berlomba-lomba melakukan perbaikan ekonomi, mencari terobosan agar kemudian kita tidak terpuruk ya. Dan tentu saja tadi saya pesankan satu terkait dengan investasi mudahkan. Ini mesti jadi komitmen semuanya dan tidak bisa menunggu, kita mesti mencari. Ada kok teman-teman kita duta besar yang sebenarnya mereka juga sangat progresif gitu ya. Ajaklah bicara mereka. Sementara itu, 1 bulan menjelang masuk bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Banjar, Jawa Barat mulai merangkak naik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung sidak dan gelar operasi pasar murah. Gubernur menemukan kenaikan harga sejumlah bumbu dapur seperti komoditas cabai yang mengalami kenaikan cukup signifikan hingga kisaran 20%. Biasanya normalnya berapa? 12,5 yang rojo lele ini. Ini biasanya berapa? Ini biasanya lebih. Gubernur yang naik apa aja harga, Gubernur? Yang naik harga apa aja menjelang puasa? Tadi cabai aja. Cabai.
Gubernur Jabar bersama Bulog akan menambah operasi pasar bola yang menjual beras dan minyak goreng guna menjaga harga tetap stabil. Tim TV One mengabarkan. Badan Narkotika Nasional BNN RI bersama Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan ratusan bungkus sabu ke Indonesia oleh jaringan internasional. Pemirsa, sebanyak 8 warga negara Iran sebagai anak buah kapal ditangkap di perairan Samudra Hindia. Dari hasil pengungkapan tersebut, selain menangkap 8 WNA Iran, BNN juga mengamankan barang bukti sebanyak 309 bungkus sabu. 8 WNA Iran kemudian dibawa ke Pelabuhan Cilegon, Banten, dan selanjutnya diamankan ke kantor BNN untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Petugas akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui teknik pembuatannya, sehingga akan terungkap asal sabu yang akan diedarkan di Indonesia. Adalah organized crime. Kemudian tipikal dari barang yang disita, hasil barang bukti yang didapat sekarang dan masih juga dalam pengembangan, ini sekitar 309 package atau bungkus yang ada. Nanti kita juga akan cek secara laboratoris itu. Untuk sementara ini adalah pemeriksaan awal, kita akan cek dengan pemeriksaan laboratoris rutenya. Itu ada cara melihat, cara menganalisa berkaitan dengan metamfetamin ini dengan rute yang mana, teknik pembuatan yang mana. Nanti kita juga akan cross check apabila ada penemuan-penemuan yang lain yang berada baik di negara yang lain maupun di Indonesia. Presiden Joko Widodo meninjau proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam kunjungan kali ini, Presiden dan Ibu Negara sempat menginap di lokasi IKN. Untuk meninjau proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bersama para menteri menyempatkan diri untuk bermalam di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Lokasi menginap Presiden dan Ibu Iriana ini merupakan lokasi yang direncanakan sebagai tempat menginap para investor dan calon penghuni yang ingin melihat IKN. Di lokasi ini terdapat 17 unit kamar berbentuk kabin yang dibuat dengan konsep ekowisata dan memberi pengalaman merasakan Nusantara sebagai kota di tengah hutan. Setelah bermalam di IKN, Presiden meninjau langsung beberapa lokasi pembangunan yang terdapat di IKN. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ya lapangannya sudah bergerak seperti ini. Karena ini memang bukan proyek 2 tahun atau 5 tahun. Ini bisa 10-15 tahun. Yang jelas ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri. Oleh putra-putri bangsa terbaik Indonesia. Dalam kunjungan kali ini, Presiden juga menyempatkan diri meninjau langsung pabrik bibit pohon mentawir di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dari Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur, Gita Iha, TV One mengabarkan.
Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Polda Kepri menggagalkan penyelundupan 1.200 karung pakaian bekas yang dikirim dari Singapura. Namun hingga kini belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ilegal tersebut.
Kasus pengiriman pakaian bekas ilegal diungkap Polda Kepulauan Riau pekan lalu. 1.200 karung pakaian bekas dikirim dari Singapura, diangkut keluar dari pelabuhan menggunakan 2 peti kemas berukuran 45 feet, setinggi 2,9 meter. Polisi pun kemudian mendalami kasus tersebut. Namun sejauh ini belum ditetapkan siapa yang paling bertanggung jawab atas impor tersebut. Sejauh ini, 5 orang sudah diperiksa sebagai saksi, diantaranya pihak pemilik barang dan pihak perusahaan importir. Dan sampai saat ini kita masih dalam proses pendalaman atau pengumpulan bahan-bahan keterangan dan dokumen, artinya masih mengumpulkan alat bukti dalam perkara ini. Nah, kita telah memeriksa sekitar 5 saksi, yaitu 2 supir kontainer tersebut, kemudian yang namanya Ibu Rini yang sebagai katanya mengakui punya Balpres, kemudian Saudara Tommy yang sebagai direktur utama dari PT perusahaan tersebut, kemudian ada anggota kita yang melakukan penangkapan. Maraknya impor pakaian bekas berdampak buruk untuk bisnis garmen dalam negeri. Dan pakaian bekas adalah jenis barang yang dilarang diimpor. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Ya, kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Pengiriman 98 ton batu bara ilegal digagalkan Polda Sumatera Selatan di Jalan Lintas Sumatera Ogan Komering Ulu. Batu bara akan dikirim ke Bandar Lampung. Enam orang diringkus Polda Sumatera Selatan dalam kasus pengiriman 98 ton batu bara ilegal. Batu bara tanpa dilengkapi dokumen dan tanpa izin usaha pertambangan diangkut menggunakan 4 truk dari Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Mereka diringkus saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka mengaku mendapat upah 3 hingga 4 juta rupiah. Biasanya digunakan untuk apa, Pak? Industri atau memang perusahaan-perusahaan besar? Sepertinya home industry. Karena kalau untuk perusahaan besar sudah ada yang legalnya ya, sudah ada yang legal. Polisi masih mendalami untuk mengungkap pelaku utamanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Dan kabar tadi, pemirsa, sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.